Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum mulai nih langsung disapa duluan ya. Gesit banget ya kalau duta teknologi ya. Siap, harus Nah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber hari ini. Belum saya kasih aba-aba, sudah standby ya. Alhamdulillah. Siap. Sudah siap ya Pak ya. Hari ini kita mengangkat topik tentang sejarah nih. Ngomongin sejarah di cuaca yang panas, mudah-mudahan tetap seru gitu ya Pak ya. Betul. Baik. Suara saya terdengar jelas Bu? Gimana? Jelas banget Suara Pak. saya jelas, iya siap. Jelas banget ya. Jadi sahabat edukasi, kita hadir lagi ya live Eksakta hari ini dengan tema Mapel Sejarah dalam Kurikulum Merdeka. Kita ingin tahu juga seperti apa implementasinya. Dan hari ini yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol santai siang, Pak Rola Fardila SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 24 Bandung, DTK Jawa Barat 2025. Silakan Pak menyapa sahabat edukasi, menyapa teman-teman DTK seluruh Indonesia juga. Halo sahabat edukasi, rekan-rekan DTK di seluruh Indonesia. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rola Fardila, Guru Sejarah di SMA 24, Kota Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah Bu, saya juga kemarin November sudah dinobatkan menjadi salah satu Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Jawa Barat. Ini luar biasa berkah untuk saya. Puncak ya. Puncak dari pencapaian segala pelatihan, BIMTRI sebagainya bisa bergabung di Kemendikbudristek. Ini luar biasa berkah untuk saya Bu tahun ini ya. Senang banget berarti ya Pak ya, pilih mewakili Jawa Barat tahun 2022 sebagai DTK ya Pak ya. Betul. Kemudian kemarin refresh sedikit seketika ketemu dengan DTK seluruh Indonesia. Ada yang mengampu bidang studi sejarah juga kah? Seperti Bapak? Untuk DTK sejarah itu 2 Bu. Satu dari Duta Rumah Belajar 2020 dari Kepulauan Riau. Itu kebetulan adik kelas saya di kampus. Oh gitu. Jadi baru ada dua guru sejarah di DTK itu. Iya, waktu kuliah sama-sama ya. Adik kelas ya? saya itu, adik tingkat ya. Di Bandung. Rumahnya asli di Kabupaten Bandung, sekarang domisilinya di sana di Kepulauan Riau. Dulu kuliahnya sama-sama di Bandung gitu. Ya betul, di kampus UPI Bandung. Oh. Iya nih, jadi kita mulai dari flashback perjalanan Pak Rola dulu ya. Kenapa memilih bidang studi sejarah ya Pak ya waktu kuliah ya? Betul. Baik Bu, ini salah satu rangkaian, kalau dalam bahasa Sunda itu namanya hirup itu harus ngalah lakon. Jadi lakon hidup saya memang awalnya masuknya IPA Bu. Jadi untuk di kurikulum yang lama, penjurusan itu di kelas 3, bukan dari kelas 10. Kalau sekarang kan penjurusan dari kelas 10. Nah dulu itu kelas 3 berpenjurusan. Nah kebetulan nilai saya bagus di MIPA, jadi oleh wali kelas langsung dimasukkan di kelompok kelas MIPA. Tapi saya tidak kuat Bu, betul, saya hanya kuat 2 minggu. Definisi tidak kuat ini bukan saya tidak bisa menghitung, tapi passion saya ternyata tidak terlalu fokus di MIPA gitu. Meskipun saya coba mengerjakan soal-soal, memahami mapel IPA, tapi tetap saya 2 minggu kemudian datang ke wali kelas, Bu saya mau pindah ke IPS. Loh bingung, ternyata kan rata-rata dari IPS kan pengen ke IPA. Saya bilang saya senang di IPS karena saya kan orang sosial juga, jadi berpikirnya saya ingin nanti mau jadi guru atau menjadi ahli komunikasi. Itu cukup logis juga setelah saya sampaikan ke orang tua, ya nggak apa-apa pindah ke IPS. Nah ini yang menjadi menarik karena pasti semua murid itu punya guru idola. Ibu juga punya guru idola ya dulu ya? Iya, rata-rata gitu. Ya, di sekolah saya di Alma Mater di SMA 24 Bandung, ini ada satu guru sejarah, sekarang masih aktif Bu, namanya Pak Denny Dimjati, Pak Haji. Nah, beliau menyampaikan materi dengan begitu antusias, bahkan saya bilang, Pak Denny mirip Soekarno, jadi betul-betul energik gitu menyampaikan materinya. Dan ketika saya mulai jurusan, saya tidak berpikir panjang lebar. Saya pilih jurusan pertama itu, pilihan pertamanya pendidikan sejarah UPI. Jadi memang terinspirasi dari beliau gitu. Nah makanya ketika mulai masuk perkuliahan, ya memang sudah passionnya seneng, jadi seneng baca juga.
ya sudah, ini cocok banget, saya jadi senang sejarah gitu. Nah sekarang jadi rekan kerja. Saya di sekolah jadi guru, ya jadi juniornya yang beliau, seneng banget. Jadi beliau juga bangga gitu, ada anak didiknya yang mengikuti jejak karirnya. Kita sekarang bareng-bareng di sekolah, Bu. Banyak ya. Kemarin waktu kita ngobrol juga dengan dulu Duta Rumah Belajar ya, Betul. dari Nusa Tenggara Timur, pernah juga Iya. gitu, bisa ceritanya sama gitu ya Pak ya. Itu karena gurunya asik gitu ngajar. Padahal ini apa kabar nih ya Pak Ferdinand Waduhe nih. GTK juga mungkin sekarang ya sebutannya ya. Dulu kita rumah belajar di NTT 2018 kalau tidak salah. Sama berangkat ke jenjang SMA itu dengan bekal 0 matematika, tidak suka matematika dari kecil gitu. Tapi pas SMA justru kok bisa ngejar ya, ketinggalan ya, karena ada guru matematika yang inspiratif banget gitu dari cara mengajarnya. Kok jadi tertarik ya, sampai akhirnya mengantarkan beliau juga nih untuk memilih jurusan matematika dan akhirnya mengajar matematika. Jadi betapa ya peran guru untuk bisa menginspirasi siswa ke sebuah mapel atau bidang studi yang mungkin nggak diminati itu besar sekali ya Pak ya? Betul sekali Bu. Saya merasakannya. Wah, ini cerita yang memang mungkin bisa menjadi catatan berharga buat guru-guru juga, bahwa profesi guru tuh bisa sangat berkesan buat muridnya ya. Ini kesannya bisa positif, bisa juga negatif nih. Betul. Jadi tantangan juga ya Pak ya, jadi guru ya. Betul-betul menantang Bu. Nah sekarang kalau Bapak melihat fenomena hari ini, kadang-kadang kalau di media sosial itu kan banyak ya yang membuat konten-konten, apakah itu berbau sejarah, yang kadang suka random, tanya hal-hal seputar sejarah gitu, yang mungkin anak mahasiswa, orang perkantoran, atau anak sekolah sendiri yang masih belajar sejarah juga nggak bisa jawab, kan? Nah kalau menurut Bapak, sepenting apa tuh Pak belajar sejarah untuk setidaknya siswa jenjang SMA hari ini? Melihat kemampuan mereka juga seperti Bapak nih, seperti apa gitu Bapak memotret minatnya terhadap pelajaran sejarah sekarang kayak apa Pak? Ya, untuk pelajaran sejarah sebetulnya ini salah satu mata pelajaran wajib Bu ya. Jadi mau jurusan IPA, IPS atau bahasa itu ada mapel sejarahnya. Meskipun di IPA sama di bahasa ada hanya 2 jam pelajaran, sedangkan di IPS di peminatan itu menjadi 5 jam pelajaran untuk kelas 10, nah kelas 11 12 jadi 6 jam pelajaran. Nah ini memberikan pengertian bahwa pelajaran sejarah itu pelajaran yang penting, karena memang pengertiannya kan jelas, sejarah adalah ilmu mempelajari tentang masa lalu. Nah masa lalu ini bagaimana supaya kita mendapatkan manfaat pengalamannya, bagaimana kita berpikir kritis, mendapatkan pengetahuan atau pengalaman terbaik di masa lalu. Apalagi kalau kita berbicara tentang pendirian bangsa Indonesia, founding father-nya, bagaimana Soekarno untuk berusaha berkolaborasi dengan para pemuda, berkolaborasi dengan Jepang untuk meng-create Indonesia seperti sekarang ini. Nah, memang sepertinya sejarah itu memang dianggap pelajaran sejarah capek, banyak hafalan, banyak tahun sudah lewat. Itu kan mantan, sejarah itu kan mata pelajaran mantan. Halo, mantannya di mana? Mantan siapa gitu. Apalagi untuk anak SMA. Nah, di kurikulum Merdeka kan sudah masuk ke fase E. Jadi fase tentang berpikir kritis, mendalami konsep-konsep. Jadi tidak hanya dihafal saja. Memang jika di SD, SMP menghafal, ya anak-anak silakan. Kapan proklamasi Indonesia? Pasti kamu menghafalnya tanggal 17 Agustus. Nah, kalau di SMA kan bisa bertanya seperti ini. Kapan Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan? Nah, jika memang definisi menghafal, maka akan menjawab merdeka 17 Agustus. Tapi kalau kedaulatan kan bukan di tahun 45, ketika setelah Konferensi Meja Bundar. Jadi bulan Desember tahun 49 sebetulnya kita mendapatkan kedaulatan. Nah itu kan berpikir kritis, bagaimana kita berpikir, siswa-siswi diajak untuk mengembangkan pola pikirnya. Ini pun menjadi ajar kreasi anak-anak IPA. Anak-anak IPA kan mereka pusing dengan menghitung matematika, fisika, kimia. Nah, saya ajak berrekreasi untuk belajar sejarah, jadi merefresh pikirannya gitu, supaya mereka berpikir juga bahwa ini tidak hanya melulu dihitung, tetap kita harus berpikir kritis bagaimana cara mengolahnya.
Itu menjadi bekal juga untuk nanti di perkuliahan, Bu ya. Begitu, ya lanjutkan. Kalau di perkuliahan gimana Pak? Nah, kan di Pemanfaatan. perkuliahan manfaatannya, jadi pengalaman saya dulu juga, saya betul-betul mendapatkan pengalaman baru ketika bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa. Kalau saya melihat inspirasi dari guru saya Pak Denny, Pak Haji Denny, sedangkan di kampus tuh banyak terjadi banyak tokoh-tokoh dosen-dosen yang luar biasa. Seperti di kampus UPI itu ada Prof Hamid Hasan, salah satu penggagas kurikulum 2013. Saya kuliah dengan yang bersangkutan dengan beliau bahwa pelajaran sejarah itu akan memberikan kita menanam karakter dan budi pekerti juga. Jadi tetap belajar sejarah itu kembali kepada kita, pengembangan kompetensi diri dan budi pekerti. Itu yang ditanamkan, bukan hanya menghafal saja gitu. Menghafal itu nomor berapa gitu. Yang paling penting kita paham dulu saja gitu. Setelah paham nanti kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, Barangkali itu. betul ya. Banyak nilai-nilai luhur ya dengan mempelajari dengan sejarah gitu. Tapi kenapa image-nya kalau di kalangan siswa tuh masih yang udah membayangkan ini banyak narasi panjang, alur cerita yang ya panjang, namanya juga sejarah ya. Kemudian mungkin kalau untuk asesmennya itu banyak harus menghafal tanggal, lini masa itu ya, yang apakah benar sampai sekarang image seperti itu masih memberatkan siswa nih Pak? Ya, banyak pertanyaan apa yang digunakan sekarang itu soalnya yang C5 ya, jadi yang tinggi-tinggi, soal high order thinking. Nah, mau mata pelajaran apapun itu sama, mereka akan buat narasi panjang lebar. Nah, narasi tersebut kan nanti akan dikerucutkan menjadi satu pertanyaan. Nah, justru di sejarah sendiri sudah mempunyai narasinya. Jadi sejarah itu sudah punya narasinya, dikembangkan. Jika siswa paham, itu tidak perlu menghafal juga. Oh, arahnya ke sini. Ketika menjawab, yaitu jawaban yang betulnya. Jadi saya juga akan bertanya nih pada rekan-rekan, ibu bapak guru, kemudian siswi, apakah mata pelajaran sejarah betul hanya menghafal saja? Apakah hafal yang lain tidak ada hafalannya, Bu? Jika akan menghafalkan rumus-rumus ya, rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya nggak akan bisa mengerjakan soal fisika kalau tidak hafal rumusnya. Harus hafal rumusnya dulu, setelah hafal baru mengerjakan soal. Begitupun matematika, apalagi kimia kan banyak praktiknya. Nah, sejarah rumusnya apa? Sejarah ada rumusnya justru. Ya, rumusnya harus paham tanggal terlebih dahulu. Ada namanya historiografi, cara penelitian sejarah, kemudian yang paling penting itu kronologis. Jadi harus sesuai urutan tanggalnya. Seperti misalnya untuk proklamasi. Pertama kalinya apa dulu? Pertama kalinya kan ketika mendengar kekalahan Jepang. Ketika Jepang sudah kalah, kemudian para pemuda menggebu-gebu untuk segera proklamasi. Nah, seperti itu. Kemudian Soekarno berpikir, jangan dulu proklamasi karena kita ada sistem dari PPKI tersebut. Nah, para pemuda marah. PPKI itu buatan Jepang, kita ingin merdeka tanpa bantuan Jepang. Wow. Nah, Soekarno kan dia sebagai orang dewasa yang lebih mapan berpikir, ini harus ada sistemnya. Jadi tidak bisa serta-merta kemudian mengibarkan bendera, ya pasti kita akan terjadi kekacauan atau chaos. Bahkan bisa terjadi penembakan. Nah, dengan PPKI ini, Panitia Persiapan Kemerdekaan, kemudian rapat, dan setelah itu kita akan mempersiapkan PPKI dan BPPKI ya. Nah, sistem itu yang akan menjadikan kita bahwa kemerdekaan itu memang kita dapatkan dengan usaha kita sendiri, tapi dengan sistem, bukan hanya dengan menggebu-gebu gitu. Jadi memang untuk sejarah sebetulnya rumus-rumus seperti itu memang harus paham terlebih dahulu. Wajib baca dulu. Ya. Harus wajib baca dulu, Bu. Setelah baca baru paham, baru kita bisa menerjemahkannya. Iya nih, gimana nih Bapak Ibu guru pengampu bidang studi sejarah nih, samakah yang dirasakan? Ya. Selamat datang nih, ada murid saya nih, Syakila Husnul, alumni murid saya. Silakan bertanya ya di kolom komentar ya, silakan bertanya, silakan menyapa-nyapa juga. Iya, mumpung di sini ya. Jadi adik-adik juga bisa mencurahkan apa ini? Mungkin unek-uneknya nih kalau belajar sejarah tuh susahnya di mana sih? Menariknya di mana? Kemudian nggak menariknya juga di mana, boleh ya. Di kolom chat ya adik-adik, nanti boleh diskusi sama Pak Guru ini, Pak Rola. Pak Rola, tapi tadi kalau kita melihat di outfitnya Suara Edukasi, tadi ada pertanyaan yang ini cukup berat juga nih. Mau dijawab sekarang atau nanti nih Pak? Silakan Bu, kita diskusikan. Boleh ya, kita bacakan ya. Terima kasih untuk
Ibu siapa ini, nanti kita cek. Untuk pertanyaannya tuh seperti ini Pak. Oh, ini dari Ibu Widya Utaminingsih 1320. Curhat Teman nih ya. saya itu, adik kelas saya itu. Oh, nah pas nih Pak Adik ya. kelas saya dari Cianjur. Bisa sharing opini juga ya. Kenapa ya proyek profil pelajar Pancasila kelas 11 dan 12 mapel sejarah dalam kurikulum penggerak tidak ada jamnya? Mungkin kurikulum merdeka ya. Hanya kelas 10 saja yang jam proyek profil pelajar Pancasilanya yang diakui menjadi 3 JP. Padahal kami juga guru sejarah yang ikut terlibat dalam proyek profil pelajar Pancasila di kelas 11. Menjadi pembimbing siswa dalam proyek, memberi penilaian proyek secara kolaboratif dengan guru mapel lain. Bahkan saya sendiri sebagai guru sejarah pernah menjadi koordinator proyek profil pelajar Pancasila. Wah. Kalau PKN dan bahasa Inggris tidak ada jam proyeknya, memang jam pelajarannya tidak berkurang, tapi kalau pelajaran sejarah jam pelajarannya menjadi berkurang karena tidak ada sejarah peminatan, dan guru sejarah warisan Kurtilas di setiap sekolah pasti banyak karena dahulu ada mapel peminatan dan mapel wajib. Bahkan guru sejarah jadi harus mengejar mapel lain. Nah, kira-kira ada masukan apa nih dari Parola ya? Baik, Bu Widya, terima kasih atas sarannya dan informasinya. Jelas, kalau saya belum masuk di kelas 11 Bu ya, belum masuk di kelas 11. Tapi kita bisa melihat pertama dari sini bahwa untuk yang wajibnya itu di kelas 10. Nah, nanti masuk kelas 11 dan 12, nanti siswa akan memilih minatnya di mana gitu. Nah, itu yang menjadi mengapa tidak ada JP-nya. Barangkali nanti akan kita tunggu juga regulasinya, tapi jangan khawatir, sertifikasi aman Bu. Justru yang paling ramai itu sejarah berkurang jamnya. Betul tadi saya sampaikan. Untuk kelas 10 itu 5 jam pelajaran, 2 jam wajibnya sejarah Indonesia, 3 jamnya sejarah peminatan. 11 dan 12 6 jam pelajaran. Jadi jamnya melimpah Bu. Wow, guru sejarah itu rata-rata 3 sampai 4 guru di satu sekolah yang punya 30 rombel. Itu. Nah, ketika mulai masuk Kurtilas masuk kurikulum merdeka, itu dianggap jam pelajarannya menjadi hilang. Sebetulnya tidak menjadi hilang. Nanti guru-guru itu bisa berbagi juga, berkolaborasi. Nah, kan ada juga guru yang berkolaborasi dengan mapel yang lain. Tapi tetap pada akhirnya intinya untuk sertifikasi aman. Nah, untuk 3 JP yang di kelas 11 yang 12, kita tunggu saja ya. Karena kan kita masih IKM ya, kita masih implementasi kurikulum merdeka, nanti akan direview kembali. Nah, kita akan tunggu di bulan Juli 2023 untuk IKM yang sesungguhnya, nih bagaimana untuk mapel sejarah di kelas 11 dan 12. Karena kelas 11 12 baru satu angkatan sekarang dia. Kan kemarin baru kelas 10, sekarang kelas 11 baru satu angkatan. Ini masih direview juga gitu. Nah, kemudian untuk tadi Bu Widya udah punya sebagai koordinator proyek, itu luar biasa. Biarkan Bu itu jadi pengalaman kita terlebih dahulu. Kemarin saya di bulan Oktober P5 sejarah itu menarik juga. Siswa-siswi saya tidak muluk-muluk. Saya gunakan akun Belajar ID. Ada yang membuat proyek ya, membuat perahu dari kayu, perahu Marco Polo atau perahu pelayaran samudra. Itu luar biasa Bu. Jadi memang pasti dibantu sama orang tuanya, karena itu bukan pekerjaan murid sebetulnya. Tapi itu hasil kolaborasi siswa-siswi dengan tukang kayu atau dengan orang tuanya. Itu hasilnya, itu saya bilang itu mahakarya. Perahunya besar Bu. Ya, perahu 3 dimensi, perahu layar zaman dulu. Wah, saya sampai speechless. Keren banget hasil pekerjaannya gitu. Serius Bu. Ya? Nanti saya foto Bu ya. Saya nanti tag suara edukasi nih, saya foto. Nah, kalau saya pribadi kemarin lebih ke penggunaan akun Belajar ID, karena kan kemarin juga alhamdulillah saya sebagai co-kapten Belajar ID. Jadi banyak bekerja di akun Belajar ID. Siswa-siswi saya suruh aktifkan, kemudian proyeknya tidak muluk-muluk, saya membuat Google Site. Wah, ini juga menarik. Satu judul Google Site 1 bab itu saya bagi menjadi 5 kelompok. Nah, di halaman 1 kelompok 1, halaman 2 kelompok 2 seperti itu sampai halaman 5 itu menyesuaikan bab yang dibutuhkannya. Jadi 1 bab selesai oleh 5 kelompok itu dan akan menjadi mahakarya digital kelas saya. Itu di kelas 10. Nanti kita akan bicarakan lagi di kelas 11 12. Banyak berkreasi sebetulnya Bu. Banyak berkreasi sebetulnya. Begitu ya.
seseru itu ya jadi ya hari ini belajar sejarah ya. Betul. Kemudian dampak prestasinya ke siswa untuk nilai bidang studi sejarah ini dan antusiasme mereka kelihatannya kalau dari cerita Bapak sih tinggi ya Pak ya. Betul. Karena memang mau tidak mau metode pembelajaran konvensional seperti guru ceramah, kemudian menggunakan metode bor menulis atau menggunakan karton dan peta konsep, itu pun saya sering menggunakan juga. Jadi tetap meskipun kita sudah berbicara di era digital, tetap kita harus melihat bahwa metode ceramah ini penting. Mapel apapun butuh ceramahnya. Jangan sampai gini, guru jadi keenakan datang ke kelas, opening, ngabsen, silakan bekerja 2 jam pelajaran. Kita mantau jalan-jalan, siswa bekerja dan kita pamit kesimpulan. Sebetulnya kan itu memang lebih siswa mengembang kreativitas, kreatif. Tetap kompetensi kita harus dikembangkan juga gitu. Jangan sampai keseringan seperti itu. Artinya kan kita harus memperlihatkan kita juga kompeten. Apalagi kan kita ketemu dengan anak-anak kelas 12 yang siap untuk jenjang perguruan tinggi. Tetap mereka butuh pemahaman, butuh informasi, lisan dari kita gitu. Jangan sampai mereka memang sudah mandiri, baca-baca secara mandiri. Tapi tetap kita harus sampaikan secara lisan pemahaman konsepnya supaya memperlihatkan bahwa nyimak. Betul Bu ya? Berbeda kalau kita menyimak dengan membaca. Kalau membaca kita paham sendiri, kalau nyimak setelah kita mendengarkan secara audio dan kita baca itu akan menjadi lebih sinkron gitu data yang kita terima dan kita baca. Kalau saya pribadi di kelas Bu untuk prestasi ya lumayan lah. Ini secara bertahap di kelas 10 mereka sudah mulai membiasakan karena kan mereka migrasi dari kelas 9 Bu ya. Dari kelas 9 dengan metode pembelajaran di SMP-nya atau di MTS-nya, ketika masuk ke SMA loh, wah ini berbeda. Siswa-siswi saya juga adakan review juga, saya wawancara. Memang Pak enak ini berbeda, jadi kita bisa belajar mandiri, kemudian juga bisa belajar dengan nyaman. Artinya dengan siswa sudah merasa nyaman belajar dan mereka menyenangkan, minimal mereka mau baca lagi gitu. Saya sering ada kuis, minggu depan ada kuis ya, itu udah pasti mereka baca dulu. Dapat poin 2 kalau betul, kalau salah poinnya 1. Kalau nggak ngomong 0. Berbondong-bondong mereka ngacung. Wah, minimal salah dapat 1. Wah, seru Ya, ya. alhamdulillah nilai rapot juga berbanding lurus, Bu. Akan berbanding lurus gitu. Iya. Oke, sekarang kita simulasikan sedikit deh Pak. Tapi Bapak kan justru terinspirasi jadi guru sejarah itu berkat guru waktu Bapak di bangku SMA ya. Betul. Perbandingannya dulu guru Bapak yang bisa beraksi seperti Bung Karno ya kalau ngajar sejarah, dan Bapak di kelas hari ini seperti apa Pak? Boleh nggak didemonstrasikan? Kalau saya jujur belum bisa menandingi beliau. Ya. Kalau beliau dulu gimana tuh? Di mata Bapak sampai bisa terinspirasi gimana sih contohnya? Kelas saya Bu, bocoran ya, kelas saya itu 12 IPS 2, salah satu kelas troublemaker. Bahkan wali kelas pun sempat menangis Bu. Saking nakalnya siswa-siswinya gitu. Itu wali kelas sampai nangis. Jadi Ibu bisa bayangkan wali kelas nangis, anak-anaknya itu gak bisa diatur gitu. Nah itu salah satu tantangan di kelas saya dulu. Tapi luar biasanya ketika yang bersangkutan masuk, Pak Haji Deni masuk, itu anak-anak jadi pada diem dalam arti mereka jadi ayo pada ini menyempatkan waktu untuk menyimak, kemudian mengikuti alurnya. Ada yang pasti itu ada ice breakingnya, itu yang paling penting. Jadi contohnya itu ada kuis sejarah Bu. Jadi kuis kadang-kadang yang bersangkutan bawa pensil atau bawa ballpoint gitu, dikasih bonus gitu. Nah kan kuis-kuis seperti itu akan menarik juga. Udah pasti banyak permainan. Ada permainan ice breakingnya itu kayak di BIMTEK. Nah itu metode konvensional Bu. Yang bersangkutan belum pernah pakai fokus. Jadi metode konvensional nulis di board, pakai karton. Tapi kita menikmatinya karena itu menjadi salah satu daya tarik juga yang bersangkutan. Saya pun menjadi tertarik dan ingin belajar sejarah gitu, untuk 2 jam pelajaran pada ini aja. Gitu. Nah saya pribadi sekarang karena memang lebih dikembangkan untuk di pembelajaran digital, jadi tetap selalu pakai fokus. Itu hampir setiap hari. Jadi setiap pertemuan ketika saya menjelaskan materi, kemudian saya bahan tayang, memang mohon maaf gitu. Meskipun kan kalau misalnya medianya banyak, jangan melulu harus pakai digital. Tapi tetap karena kita waktu terbatas Bu, 2 jam pelajaran, ya kita banyak dipotong dengan persiapan.
itu akan repot juga. Jadi kalau sudah ada di laptop kita tayangkan dan kita perkuat lagi di penjelasannya akan lebih menarik. Jadi untuk metode saya memang harus banyak belajar konvensional sebetulnya karena akan menambah kredibilitas dan skill kita sebagai pendidik. Jangan sampai gini, aduh laptop nggak nyala, materi nggak hafal, kita harus ngajar. Tergantung ke laptop kan kitanya gitu. nanti siswa bisa membandingkan, wah si bapak ini senangnya bisanya pakai laptop aja, kalau bisa pakai laptop bisa ngajar gitu. Itu kan jadi malu sendiri. Gitu, ya. Ya, tapi tetap itu menjadi tantangan untuk saya. Ya wajib belajar sepanjang hayat, tetap harus menguasai materi, jangan sampai saya tergantung ke laptop gitu. Harus tetap materi itu harus kita kuasai gitu. Itu masih menjadi PR saya ke depan. Mendukung ya. Betul. Iya, jadi jangan ya itu tiba-tiba gurunya jadi mati gaya gitu ya. Wah, sudah terbiasa dengan alat, ketika darurat tetap gurunya harus perform. Ini kelihatannya ada IPK dari daerah mana nih, di provinsi mana nih? Pak siapa ini? Karena pakai selempang ya, Pak Ardi Karu. Silakan Pak. Pak Ardi dari Jawa Tengah. Ayo Pak Ardi. Selamat siang Pak Ardi, ini sahabat saya. Ya kapan-kapan ya kita janjian Pak Ardi ya. Ya gitu. Betul Bu, saya bilang nanti teman-teman yang mengisi daftar hadir akan diundang oleh Suara Edukasi live langsung. Wow. Ya Pak. Kemudian dengan diimplementasikannya ya mungkin secara bertahap ya kurikulum Merdeka. Ini di SMA 24 seperti apa nih Pak? Khususnya untuk bidang studi sejarah gitu, itu ada perubahannya nggak dengan penggunaan kurikulum sebelumnya serta kurikulum Merdeka ini? Dari yang Bapak rasakan, kemudian mungkin ada juga testimoni dari siswa, apa Pak? Ya di kurikulum 2013 kita memang tadi saya sampaikan banyak jam yang kita peroleh juga karena kita jadi kewalahan Bu. Jadi kita kewalahan ya. Jadi gurunya itu harusnya 5 sebetulnya, kita kan ada 4. Nah itu menjadi PR juga, meskipun kita kan siap-siap implementasi kurikulum Merdeka, tapi tetap di kurikulum 13 banyak yang belum selesai sebetulnya, apalagi terkait perangkat pembelajaran Bu ya, pembelajaran administrasi yang banyak menumpuk gitu. Nah ini secara bertahap saya juga dengan rekan-rekan MGMP lokal di sekolah menyampaikan bahwa yang akan kita hadapi yaitu tentang administrasinya dulu. Kita akan banyak paham dulu, kita print Bu PDF-nya, jadi tidak hanya di aplikasi. Kita kan disuguhkan dengan berbagai kemudahan di PMM Bu ya, di PMM ada modul ajar, ATP dan CP, tetap itu harus di print. Jadi kalau kita misalnya mengandalkan dibaca-baca saja, jejaknya itu tidak akan terasa. Karena kan tuh bisa sampai 80 lembar, sampai ratusan lembar. Kita print khusus yang sejarah saja, kita kaji, kemudian kita siap-siap bagi tugas. Kebetulan saya yang bagian media pembelajarannya. Saya sudah mengunggah, bekerja sama dengan Revo juga, bahan ajar sejarah kelas 10. Itu sudah diunggah di PMM yang diterbitkan oleh Revo. Itu murni penggunaan aplikasi dari akun Belajar ID. Bagaimana modul ajar itu bisa digunakan oleh siswa-siswi dan guru-guru yang lain. Itu di sana betul-betul menggunakan semua fitur dari akun Belajar ID. Nah, pertama saya memberikan materi di Google Slide-nya bisa di-download Bu ya, bisa di-download, kemudian diduplikat juga, nanti bisa dimodif oleh guru yang bersangkutan. Jadi tidak saya kunci. Kemudian judulnya? Di ini modul ajar sejarah kelas 10 Bu di PMM. Nanti di search itu muncul punya saya. Bahan ajar ya. Bahan ajar sejarah kelas 10 fase E. Itu ada yang dari Revo. Nah, selanjutnya juga setelah dari presentasi, nanti jika kendala dengan sinyal itu saya lampirkan juga yang PDF-nya. Jadi bisa offline bisa online. Siswa-siswi bisa di-share file PDF-nya juga. Nah, dari situ kan nanti larinya ke kolaborasi, bagaimana cara berkolaborasi menggunakan Google Slide. Jadi itu salah satu yang kita pelajari waktu pelatihan Google. Siswa-siswi bekerja kelompok di satu file slide Bu. Satu file slide bekerja kelompok mengerjakan tugas, hasilnya luar biasa. Mereka jadi mempunyai pengalaman, oh ini bisa gerak sendiri. Kita sedang ngetik, mereka sedang ngetik ketahuan gitu. Itu kan pengalaman kecil tapi buat mereka wow. Wow gitu. Yang paling menarik di Google Jamboard. Wah, itu menarik banget. Sticky note Bu ya.
Heeh. Wow, itu sampai rebutan. Saya kasih tugas, kemudian itu tugas tentang sejarah sinkronik dan diakronik. Jadi berikan contoh, mereka download gambarnya dan berikan narasi, itu sampai berebut. Saya langsung kewalahan, aduh hati-hati, pelan-pelan nih. Jadi memang itu yang menjadi daya tariknya, bekerja kelompok, berkolaborasi menggunakan akun belajar ID. Ulangannya seperti bahasa menggunakan Google Form. Saya kunci juga, saya acak soalnya, memang memang agak susah juga. Tapi itu menjadi pengalaman berharga untuk mereka. Jadi luar biasa Bu, akun belajar ID ini memang begitu transformasional bagi saya pribadi, sangat membantu dalam pembelajaran. Jadi akan berbanding lurus, PMM, akun belajar ID, kita sebagai pendidik itu jangan kalah sama teknologi. Karena teknologi di tangan guru hebat akan transformasional. Luar biasa Bu. Jadi kalau udah masuk jam pelajaran sejarah tuh anak-anak antusias ya Pak ya? Ada apa lagi? Insya Allah Bu. Gitu ya. Kalau kelas 10 tuh materinya sekarang di kurikulum Merdeka berapa persen Pak yang diberikan? Kan esensial ya Pak ya? Ya, justru jadi ketika saya pertama kali mengenal kurikulum Merdeka di sejarah, loh ini kembali ke IPS ya, kembali ke IPS gitu. Di sana di bukunya itu setelah mempelajari sejarah ada sosiologi, kemudian geografi dan ekonomi. Nah ini menarik Bu, kontekstual. Di bab pertama itu berbicara tentang rempah-rempah. Analoginya dari kopi dulu. Apakah Anda suka kopi? Nah, bagaimana cara kopi ini bisa menyebar ke seluruh dunia gitu. Jadi ini larinya ke perdagangan rempah-rempah juga. Terus ke tanam paksa Belanda karena orang-orang Eropa senang kopi gitu. Nah kan kalau saya pribadi ketika saya mendapat materi dulu kan tidak seperti itu narasinya. Jadi langsung tanam paksa, ya Belanda ini datang ke Indonesia butuh rempah-rempah. Oh ya pas ya paham. Jadi kita langsung diberikan fakta, sedangkan kita tidak bisa berimajinasi gitu. Nah kalau di kurikulum Merdeka yang khasnya di sejarah itu kita dibawa dulu secara kontekstual. Oh iya kopi. Atau saya pernah di kelas bawa bawang-bawangan, bawa palawija Bu. Kalian tahu apa ini? Itu bumbu dapur Pak. Oh iya ini bumbu dapur. Ini untuk apa? Dari mana ini? Rupi-rupi ya jawabannya, rupa-rupa, ada yang dari Kalimantan, dari Bali. Ini kebanyakannya di Kepulauan Maluku saya bilang gitu. Itu kan sesuai bukunya. Nah, mengapa ini menjadi rebutan orang-orang Belanda, orang Eropa? Ya karena di sana tidak ada. Jadi mereka berebut untuk mendapatkan ini. Mereka jual di sana dengan harga yang berlipat ganda. Nah, awalnya kan jual beli, akhirnya kan ingin menguasai. Itu kan dari mental kolonialisme dan imperialisme. Oh iya Pak betul. Jadi secara kontekstual itu akan semakin memudahkan siswa masuk ke cerita itu gitu. Jadi ikut masuk dulu saja gitu. Sepertinya ini sudah masuk ke area sejarah sebagai seni Bu. Jadi kalau sejarah sebagai seni itu tidak hanya kita menghafalkan data fakta tapi diberikan seni juga. Jadi memang betul-betul akan membawa si anak itu akan terbuai juga ya dengan narasi yang menarik. Ya nampaknya narasinya juga penting. Jadi guru sejarah itu harus bisa nulis juga. Banyak-banyak nulis, merangkai narasi juga biar enak dibaca dan cepat paham gitu, tidak kaku. Iya, betul. Kan ada ini ya Pak ya, pemahaman bahwa kalau di kurikulum Merdeka itu siswa juga diberikan kebebasan untuk memilih mau materi apa yang dipelajari. Itu kalau di SMA, khususnya di SMA 24 seperti apa Pak? Sebelum implementasi kurikulum Merdeka terbatas dan sekarang gitu. Apakah siswa yang mengikuti implementasi kurikulum Merdeka ya secara bertahap ini jadi tidak mendapatkan materi tertentu yang diberikan di tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa Pak? Ya, di kelas 10 itu lebih banyak pemahaman awal tentang sejarah. Jadi kalau di mata kuliah itu namanya tentang pengantar ilmu sejarah. Jadi memahami sumber-sumber sejarah dulu, batu-batuan, kemudian arsip, tulisan. Ada tambahannya juga nanti ke penelitian sejarah. Jadi penelitian sejarah itu lebih ke historiografinya, bagaimana kita heuristik mencari sumber, kemudian kritik, interpretasi dan penulisan. Ada satu lagi tambahannya masuk ke sejarah lokal Bu. Jadi ini sejarah lokal masuk. Jadi untuk penanaman budi pekerti juga. Nah, local wisdom ini jadi akan lebih sesuai dengan nanti P5 gitu. Bagaimana budaya lokal di sini akan kita angkat
Bahkan di kelas 10 itu saya pernah membuat tugas kita siswa-siswi membuat makalah sejarah rumahnya gitu. Biasanya sejarah kecamatan ini ada, Bu. Saya juga tertarik, misalnya ada benjang ya di ujung Berung, ini daerah kita ada benjang. Ternyata itu ciri khas Jawa Barat tapi dari ujung Berung, dari kami gitu. Nah, saya suruh siswa untuk penelitian benjang. Sudah pasti meskipun itu adalah kesenian, kita tanya dulu siapa yang pertama kali menggagas benjang ini, kemudian bagaimana perkembangannya dan bagaimana perkembangan pada saat ini. Nah, itu menjadi menarik juga. Jadi siswa-siswi akan diajak untuk lebih paham sejarah, tapi dengan materi-materi lokal ini, kearifan lokal. Tapi sudah pasti nanti di kelas 11, 12 meskipun mereka harus memilih, pasti materi-materi yang kontekstual, Bu, yang kontemporer biasanya itu yang akan menjadi daya tarik, misalnya proklamasi atau presiden, masa pergantian presiden, masa reformasi. Nah, itu yang lebih tertarik, karena memang saya juga jika menyampaikan materi-materi yang lampau, yang sangat jauh, itu kadang siswa-siswi suka mengkerutkan kening, aduh, bingung gitu. Saya coba mundur kembali, saya coba arahkan kembali, ya akhirnya bisa paham juga. Tapi kalau berbicara materi yang kontemporer itu semangat. Perang dunia, wah semangat itu ketika berbicara perang dunia. Ketika Jepang mulai menyerang Pearl Harbor, kenapa Jepang berani melawan Amerika gitu? Setelah menyerang Amerika, ternyata Jepang ketar-ketir, dia lari dari kejaran Amerika dan mendaratlah di Indonesia. Jadi berbeda. Orang Belanda datang ke Indonesia itu butuh rempah-rempah, kalau Jepang itu butuh perlindungan datang ke Indonesia, butuh sumber daya untuk mengisi bahan bakarnya, untuk persiapan perang dunia. Jadi, oh ternyata Pak, penjajah itu tidak semuanya butuh rempah-rempah. Ya enggak, Jepang itu sedang terdesak perang dunia, makanya ngumpet di Indonesia gitu. Makanya kan langsung selama 3,5 tahun Jepang mobilisasi massa, membuat tentara juga, karena dia sedang perang, bukan sedang liburan di Indonesia seperti Belanda, kan mereka sedang liburan di Indonesia. Seperti itu. Narasinya dibikin seperti jadi kayak film gitu ya, anak-anak ya, kayak alur film ya, jadi lebih mudah ya. Cuma kalau pelajaran prasejarah mereka kayak aduh krek gitu Pak ya. Tapi saya jadinya mungkin balik lagi ke model pembelajaran yang ditawarkan guru juga, itu mungkin bisa jadi menarik ya Pak ya, karena ada kan ya film-film kartun yang berbasis sejarah ya, dunia prasejarah, kan ada film The Flintstones itu kan, itu ternyata bisa jadi tontonan yang menarik, padahal itu juga representasi kalau zaman dulu tuh ada zaman batu begitu ya Pak ya. Betul. Apa model pembelajaran yang ditawarkan Bapak nih? Saya sering menggunakan ketika masa pandemi dan sekarang juga masih, saya menggunakan blended learning. Jadi metode menggabungkan secara tatap maya dan tatap muka. Mengapa? Karena saya betul-betul menikmati di masa pandemi itu, Bu. Di masa pandemi saya banyak belajar, apalagi dengan menggunakan akun belajar ID. Saya selalu menggunakan Google Classroom, sampai sekarang Google Classroom. Jadi meskipun sekarang sudah tatap muka, tetap anak-anak akan terhimpun di Classroom per kelasnya. Nanti tugas-tugasnya itu minimal meskipun dikerjakan di buku, foto aja bukunya, lampirkan di Classroom. Jadi arsip digital di saya ada, di buku siswa juga ada. Itu blended learning cocok sekali untuk sejarah. Seperti hanya ketika ada pertemuan tatap maya di menggunakan Meet, saya ajak mereka jalan-jalan menggunakan Google Earth, Bu. Ya, kita akan lihat piramida. Saya langsung cari piramida. Kita arahkan juga, itu sejarah kelas 10 juga. Nah, kan jadi meskipun kita seperti biasa, kalau di PowerPoint kan kita tinggal lampirkan gambar, ini piramida, beres. Tapi kalau kita arahkan dengan Google Earth, itu anak-anak, wah. Kayak live ya Pak ya? Rasanya berbeda, Bu. Apalagi yang terakhir kemarin, saya ajak untuk ke Museum Hiroshima Nagasaki. Di titiknya itu. Titik bom itu turun dan meledak, itu dibuat museum, saya ajak ke dalamnya. Wah Pak, itu ternyata sekarang padat ya. Iya memang, kalian bayangkan dulu juga padat gitu. Itu dulu juga padat nih di titik meledaknya. Itu jutaan manusia yang dekat, apalagi yang ada di videonya itu kan sampai hangus, Bu. Jadi radiasi itu kan luar biasa. Bahkan yang di videonya itu, di dokumentasi BBC-nya, orang pegunungan pun ketika dia melihat bom meletus, dia langsung terpental jatuh ke belakang. Bayangkan yang di area titik meledaknya itu. Wah, langsung anak-anak juga bayangin, ini kota Hiroshima Nagasaki menjadi saksi sejarah perang dunia yang memang betul-betul tragis gitu.
Itu di museumnya banyak sekali benda-benda atau peninggalan ketika perang tersebut. Jadi blended learning ini betul Bu. Nah, memang banyak metode juga. Saya juga kemarin ditawarkan Google itu untuk membuat sebuah narasi tentang hybrid learning. Tetap bermuara dari classroom, kemudian kita arahkan dengan media dengan slide, kemudian Google Jamboard. Nah, ajak juga dengan tour virtual Google Earth. Nanti akan bermuaranya di Google Form untuk di tugasnya. Itu saya pribadi merasakan mengajar dengan nyaman, nikmat, anak-anak pun bisa mengikutinya. Gitu. Nggak ada kejadian, Pak, ini saya kok nggak ngerti ya, enggak. Gitu. Jadi karena apa? Karena mereka ada tutor sebaya yang jago-jago nih. Jadi kelas itu kalau di kelas ya, kerja kelompok nih. Saya petakan nih, ini masuk ke diferensiasi. Saya petakan yang jago itu ada di 5 kelompok. Yang jago IT nih, ini tidak ada yang satu kelompok. Saya pecah jadi 5 kelompok. Jadi akan menjadi tutor sebaya teman-teman yang lainnya gitu. Jadi solid, ya? Kalau kelas saya itu hampir wajib menggunakan gawai. Hampir gitu. Memang sih ada yang, Pak, ini saya nggak bawa HP-nya dibawa kakak, ya nggak masalah. Yang penting bisa ikut ke temennya. Atau kalau misalnya tugas login, pinjam HP teman, login pakai akun kamu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah gawai dibawa atau enggak, akunnya akan tetap, dia bisa login menggunakan akun pribadinya di temen HP temennya gitu. Pokoknya belajar ID luar biasa. Terima kasih Pusdatin Kemendikbudristek. Ya, mungkin Bapak sebagai pemanfaat langsung ya dari kurikulum Merdeka ini dalam mengampu bidang studi Bapak sejarah, punya kendala nggak Pak mengimplementasikan ini dengan kurikulum Merdeka sekarang? Kalau tadi kan testimoninya memang yang positif ya, siswa juga menikmati ya. Tapi ada kendala nggak Pak atau masukan supaya lebih memperkuat lagi implementasi kurikulum Merdeka khususnya bidang studi? Ya, memang ketika sosialisasi jelas sekali siswa-siswi mereka akan adaptasi. Pertama ketika aktivasi akun belajar ID. Ketika aktivasi akun belajar ID kan rata-rata, Pak, akun saya di mana? Makanya saya koordinasi dengan operator. Nah, kemudian saya cari akunnya dan saya juga bisa generate akun juga menggunakan akun admin. Itu sebetulnya kendala teknis aman sebetulnya. Jadi untuk di pemanfaatan PMM ini lebih kepada kita bagaimana membangkitkan semangat belajar siswa. Itu yang paling penting. Kendalanya tetap Bu, tidak semua siswa mengikuti alur kita gitu. Tetap ada siswa yang acuh juga. Ketika saya tanya kenapa LMS-nya tidak diisi, belum dikerjakan Pak. Kan definisi belum dikerjakan ini apakah dia lupa, malas, atau emang nggak ngerti? Kan saya jadi bingung. Ketika saya wawancara juga, ya Pak, saya belum sempat. Saya kasih waktu sehari baru dikerjakan. Jadi di sini menjadi karakter ya, pengalaman karakter dan mudah dipekerti juga. Tetap kurikulum Merdeka itu butuh passionnya di rasa kita gitu. Jadi cipta rasa karsa, meskipun teknologinya sudah disiapkan sedemikian rupa, cipta rasa karsa siswa-siswi itu harus kita bangkitkan gitu. Jadi definisi menghamba pada murid itu betul Bu, kita terus menuntun murid. Jadi kita 35 siswa ini tidak bisa kita anggap sama semua gitu secara diferensiasi Bu ya. Tapi kita harus petakan, nih mana ini yang kelas ini siapa yang agak kurang, saya petakan dulu gitu. Kemudian saya berikan motivasi, saya berikan arahan bagaimana untuk memudahkan pekerjaannya gitu. Kalau kendala gadget kan sudah terjawab. Jadi kendalanya di motivasi. Oh gitu ya. Nampaknya itu Bu yang saya temukan. Di aplikasi PMM itu kan ada rekomendasi yang diberikan juga ya Pak ya? Setelah asesmen ya, si ACB. Ya betul. Kalau Bapak petakan di kelas Bapak sendiri, itu seperti apa Pak? Pemetaannya itu rata-rata memang di setengahnya sudah memenuhi. Jadi siswa-siswi sudah bisa mengikuti pembelajaran juga. Memang kalau misalnya ketika mengerjakan soal ya sudah pasti ada yang berusin juga kadang-kadang Bu. Kan ada yang bawa HP 2. Jadi meskipun di depan soalnya kita isi, kita berikan soal, kan dia bisa nyari jawaban lain. Jadi tetap mencontek itu secara digital selalu ada Bu. Jadi ya ini menjadi PR saya Bu, PR saya ke depan untuk di pemetaan secara diferensiasi bagaimana murid-murid ya minimal bisa mengikuti pembelajaran itu yang pertama. Ya selanjutnya bisa paham apa yang harus dipelajarinya, apa yang harus dikuasainya.
Apalagi kemarin kan ketika beres UAS ternyata nilainya ya lumayan. Jadi ada yang tinggi, tapi ada yang kok nilainya kecil ya. Saya bingung juga gitu. Ada yang kecil Hmm. juga. Kecilnya itu di bawah KKM, bisa sampai di angka 4 gitu. Tapi Kan siswa itu sehari-hari bagaimana ketika ya diajar? itu memang salah satu siswa yang agak terlambat juga gitu. Ya Oh. ternyata nilai tugasnya jadi tetap ini sinkron gitu. Mengapa nih hasil belajarnya belum maksimal ketika lihat di tugas-tugas, kehadiran juga masih ada yang bolong-bolong, ya sinkron saja gitu, sinkron. Hmm. Berarti tetap ketika proses pembelajaran ya kita harus betul-betul membimbingnya gitu. Jangan kita keenakan materi cepat beres nih, presentasi 2 jam beres, 2 jam beres, kita enjoy, nggak capek ya. Tapi ternyata menjadi bom waktu ketika evaluasi, wow, anak-anak ternyata nggak paham. Itu kan jadi Oh. PR. Kita kan keenakan menyampaikan materi, ngerti nggak? Ngerti Pak, siapa? Oke. Evaluasi ternyata wow. Jadi tetap harus dipetakan dari awal juga gitu. Mm-mm. Bapak punya rekomendasi apa nih untuk siswa-siswi lebih bersemangat lagi belajar sejarah? Apakah mungkin memanfaatkan media sosial? Itu juga kadang ada ya Pak ya, akun-akun sejarah gitu ya, yang populer. Menarik juga nih untuk masyarakat umum membaca itu. Oh gitu, kenapa? Jadi kita jadi ada minat gitu untuk tahu tentang sejarah. Dari medsos juga ada begitu Pak? Atau Bapak Betul, Bu. punya apa? Punya ide apa nih? Alhamdulillah. Rekan-rekan se-Indonesia, rekan-rekan semuanya, nanti bisa jalan-jalan ke YouTube Rola Fardila. Di sana itu isinya memang seperti gado-gado. Butuh pelajaran sejarah kelas 10 ada, 11 ada, 12 ada. Itu isinya bisa aja live streaming saya sedang mengajar, atau video pembelajaran ketika saya menyampaikan materi, atau presentasi PowerPoint. Itu salah satu passive income saya, Bu. Alhamdulillah. Dari Google saya dapat juga. Masya Allah. Oh, boleh. YouTube Rola Fardila, nanti silakan berkunjung atau bisa jalan-jalan ke blog rolafardila.com. Itu isinya sejarah dan pendaftaran PPDB juga. Artinya saya sendiri meskipun ketika mulai harus melek digital itu memang banyak berkembang ketika masa pandemi. Saya membuat blog, isinya awalnya kan memang untuk pembelajaran juga, tapi akhirnya menjadi passive income-nya lumayan. Blognya Rola Fardila di YouTube, Instagram juga saya sering posting tentang sejarah, tentang konten sejarah juga atau kependidikan. Jadi bahkan saya pernah menugaskan siswa-siswi di pelajaran sejarah kelas 11 itu ada tentang Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda bagi Indonesia. Silakan buat postingan posternya. Dari mana Pak bikinnya? PowerPoint boleh, Canva boleh. Ternyata hasilnya luar biasa, fantastis. Keren-keren. Ini banyak kerjaan Canva artnya kan mereka juga. Oh ini bikinnya ini dari mana? Oh Canva nih. Jadi saling ngasih tahu teman-teman yang lainnya. Ya hasilnya luar biasa. Silakan posting tag Bapak. Makanya kan ketahuan siapa yang mampu atau tidaknya. Jadi ketika kita ajak perkenalkan teknologi, siswa akan cepat menanggapinya karena mereka itu bekerja di HP setiap hari. Jangan sampai kuotanya habis dipakai nonton apa gitu ya. Kuotanya gunakan untuk pembelajaran juga minimal. Saya bilang jangan sampai buang-buang kuota untuk kesenangan juga. Kita pakai belajar juga ya. Nah, siapa? Jadi mereka tetap tidak keluar dari hari ini gitu ya. Mereka adalah generasi digital. Mereka tetap bermain dengan device-nya, gadgetnya, tetapi mereka bisa dapat ilmu dengan mengerjakan tugas berbasis ini tadi ya, teknologi ini ya Pak ya. Betul Bu. Jadi akun yang bisa kita akses ini untuk mengikuti karya-karya Bapak ini untuk basis bidang studi sejarah tadi. Kalau YouTube boleh dieja ya Pak, Rola Fardila itu gimana? ROLLA edukasi. ROLLA Fardila. Jadi nama saya Bu, Rola Fardila, itu YouTube-nya. Kemudian untuk di webnya di rolafardila.com. Nah itu untuk di webnya. Nah Instagram juga langsung tag Rola Fardi. Atau di Facebook juga ada Rola Fardila. Iya, nah, itu silakan yang sesama guru sejarah ataupun adik-adik pelajar gitu ya. Kayak apa sih serunya belajar sejarah ini yang sudah dijalankan oleh Pak Rola Fardila, dicek ya. Rola L-nya 2 double L, Fardila. Betul. Ya. Di YouTube, di akun Instagram, kalau di Facebook juga ya. Rola Fardi ya. Kadang nggak pakai lah nih Pak. Silakan YouTube. Facebooknya Rola Fardila.
Oh ya Bu, Oh, tambahan ya untuk di media sosial itu sudah ah, pasti banyak konten kreator sejarah juga ya. mm-mm. Nah, konten sejarah itu saya banyak belajar dari konten-konten kreator, ada yang dari luar negeri juga, Oh, atau yang sekarang lagi booming itu namanya ACC Channel. Itu luar biasa tuh, kayaknya itu dosennya, dosen arkeolog gitu. Dia langsung mm, terjun ke lapangan, meneliti mm, candi, langsung mm. kelola, ditambahkan juga dengan apa? Dengan data-data kependidikannya, itu hasilnya luar biasa. Channel baru ACC langsung channel ya. ya langsung melejit. Saya banyak belajar dari sana. Kalau saya memang channelnya lebih banyak bagaimana mengajar sejarah, Mm, materi-materi sejarah sesuai kompetensi dasar sebetulnya. iya. Ya, terima kasih Pak sudah banyak menebarkan ide-ide baik ya, praktik baik di berbagai platform pembelajaran, apakah di PMM, di akun-akun media sosial. Mudah-mudahan semakin banyak nih manfaat. Ya ini jadi amal ya. Mudah-mudahan jadi amal jadi kita Amin. bisa membantu siswa juga untuk memotivasi diri bahwa belajar sejarah itu perlu, bukan hanya untuk sekedar mengenal wawasan kebangsaan kita. Ini sejarah negeri ini berdiri sampai sekarang nih tidak serta-merta gitu ya, ada pengorbanan gitu yang dilakukan oleh pendiri-pendiri bangsa juga. Jadi kenal, oh karakter kalau pemuda-pemuda Indonesia tuh dahulu mungkin tidak cengeng ya, mungkin gitu kan. Mereka jiwa patriotiknya tinggi gitu, tidak tidak egonya yang tinggi gitu, supaya anak-anak juga mungkin bisa membandingkan ya, kalau kita kok disenggol sedikit sekarang mudah emosi gitu ya. Kalau dulu tuh Betul. ditekan dengan tekanan tinggi pun masih bisa berdiri tegar begitu kan ya. Itu ada pendidikan karakter macam-macam ya Pak, tadi Bapak sudah mengungkapkan. Dengan belajar bersejarah itu juga bisa berpikir kritis, menanamkan budi pekerti, banyak sekali ya manfaatnya ya. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi mata pelajaran yang favorit juga ya Pak ya, karena tidak ada Amin. hari ini tanpa hari kemarin. Tidak ada hari yang lebih baik juga tanpa kita belajar dari hari ini dan kemarin ya Pak ya. Semua orang harus belajar dari sejarahnya masing-masing. Terima kasih sekali lagi Pak Rola Fadila sudah meluangkan waktu di tengah kelelahan, keletihan mengajar. Siap, semangat Mudah-mudahan Bu. ya, mudah-mudahan menambah manfaat ya bagi kita semua. Amin. Baik, kita pamit ya Pak Rola Fardila SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 24 Bandung, DTK Jabar 2022. Sampai jumpa Pak, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, suara edukasi keren. Semangat, terima kasih.